ada perjanjian antara Prabowo dengan Jokowi. Sehingga kemudian kasus WUS, kereta cepat itu kemudian diambil alih oleh Prabowo dan ditutup. Ada semacam komando dari struktur kekuasaan di eksekutif terhadap legislatif untuk tidak bersuara. Problemnya Prabowo sudah nepotisme sekarang. Maaf saya sebutkan, ponakannya ada, adiknya. Artinya, ketika itu menyangkut orang-orang kepercayaan dia dan membahayakan orang-orang kepercayaannya, ada peristiwa di mana Prabowo melindungi itu. Orang seperti Prabowo memang strategi politiknya masih menggunakan strategi model Jokowi yang disebut dengan populisme itu. Dia membangun narasi yang seolah-olah berpihak pada kepentingan rakyat, padahal dibalik itu sebenarnya untuk kepentingan kekuasaan. Hari gini sudah tidak lagi zamannya pencitraan, Bung. Udah tinggalkan tuh politik gaya Jokowi itu. Itu dramaturgi dalam politik kan. Dramaturgi ya? Dramaturgi. Udah bosen, rakyat udah muak. Sobat Madilog, kalau kita merefleksikan peristiwa Mei 98 itu dimulai sejak Juli 1997 ketika terjadi krisis nilai tukar, yaitu mata uang Thailand ya, baht waktu itu berhadapan dengan dolar Amerika. Nah, dari Thailand menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia. Artinya waktu itu salah satunya adalah ketika Indonesia harus membarter pesawat CN-235 kalau nggak salah dengan beras ketan dari Thailand. Artinya teknologi kita barter untuk mengimpor bahan kebutuhan pokok rakyat Indonesia waktu itu. Nah, informasi seperti ini hanya hadir di media-media berbahasa asing waktu itu ya, bahasa Inggris. Indonesia paling banter di The Jakarta Post ya. Agak sulit kita membaca informasi terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya di ranah ekonomi dan politik di dalam media-media mainstream yang berbahasa Indonesia. Hari ini kita mulai membaca juga hal yang sama, seolah-olah sejarah itu berulang, yaitu ketika The Economist menerbitkan serial tulisan tentang Presiden Prabowo Subianto, dan ada kalimat di sana yang mengatakan Presiden otoriter dan kedua boros. Juga ada masalah terkait dengan program-program kesayangan dari Presiden Prabowo Subianto, antara lain makan bergizi gratis dan koperasi merah putih. Nah, juga pelemahan dari legislatif kita, legislator DPR yang kelihatan kehilangan kemampuan kritisnya. Nah, untuk membahas persoalan ini, apa yang terjadi di Indonesia hari ini, dan kemana arah dari krisis ekonomi yang sudah menjadi bahasan internasional itu, karena kita harus tahu, The Economist adalah salah satu referensi utama dari Presiden Prabowo Subianto sejak muda ya, untuk membaca masalah-masalah ekonomi di tingkat dunia. Kita hadirkan seorang maestro, aktif 98, Bung Ubaidirah Badrun. Ya, Bung. Ya, selamat datang. Ya. Bung, apakah sikap kritis yang muncul di The Economist ini juga akan muncul kembali di Indonesia? Saya kira apa yang ditulis oleh The Economist dan sebenarnya beberapa media internasional yang lain ya, yang juga mulai cukup objektif untuk melihat Indonesia, bahwa posisi Indonesia dalam konteks global ekonomi memang mengalami situasi yang memburuk karena dari sisi fiskal sudah memasuki episode krisis, sehingga kemudian negara melakukan upaya efisiensi, tetapi di sisi yang lain dia boros untuk program-program bersifat populis. Jadi nampaknya orang seperti Prabowo memang strategi politiknya masih menggunakan strategi model Jokowi yang disebut dengan populisme itu.
Dia membangun narasi yang seolah-olah berpihak pada kepentingan rakyat, padahal di balik itu sebenarnya untuk kepentingan kekuasaan. Narasi di The Economist menggambarkan situasi krisis fiskal sekaligus upaya yang salah di dalam skala prioritas pengeluaran anggaran, sehingga boros pada pembangunan yang tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Di saat yang sama juga mulai terlihat otoritarismenya, merusak demokrasi, dan itu gamblang sebetulnya ditunjukkan oleh performa kekuasaan yang ditangkap dengan jeli oleh The Economist. Mengapa The Economist itu penting mengangkat Indonesia? Karena sebetulnya Indonesia itu di wilayah Asia sebagai negara cukup besar, dengan populasi yang 280 juta lebih, tentu berdampak pada ekonomi regional ya. Karena itu The Economist berkepentingan untuk membongkar sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia. Dan memang secara empirik sebetulnya kita merasakan atau kita melihat sebagai peneliti ya, sebagai akademisi, bahwa kebijakan-kebijakan rejim Prabowo ini nampaknya skala prioritasnya salah. Ya, karena MBG misalnya atau Koperasi Merah Putih dan lain-lain itu justru satu kebijakan yang membuat fiskal Indonesia menjadi berat. Ya. Kenapa berat ya? Karena di satu sisi kondisi beban APBN kita akhirnya kemudian luar biasa ya, defisitnya ratusan triliun itu, hampir 300 lebih ya, kurang lebih. Bahkan mendekati 500. Kita bisa cek ulang itu di situ. Kemudian di sisi lain transfer ke daerah dikurangi sehingga menimbulkan persoalan ekonomi di daerah, dan itu menunjukkan bahwa pendapatan negara juga berkurang, terutama pajak kan sebagai pendapatan negara paling pokok. Pajak kita semester ini nih, sekarang ini bulan apa nih? Bulan Mei mestinya kan di atas 40% tuh. Tapi sekarang tidak sampai 40%, 30-an masih. Jadi berat. Jadi pendapatan negara juga kecil, sementara pengeluaran begitu besar. Ini yang kemudian mengakibatkan krisis fiskal. Dan ini berlanjut sudah sekian bulan. Sejak peristiwa yang mencuat di Pati ya, ketika transfer ke daerah berkurang, kemudian mengalami bergejolak di beberapa daerah, dan sekarang terasa sebetulnya pertumbuhan ekonomi di daerah stagnan, bahkan cenderung menurun misalnya. Itu akibat krisis fiskal. Nah, di saat yang sama, posisi ekonomi Indonesia di moneter juga mengalami pelemahan yang luar biasa dengan penurunan indeks harga saham, kemudian nilai tukar rupiah yang sekarang sudah mencapai 17.600. Itu tanda menuju krisis moneter. Jadi kalau krisis fiskal bersamaan dengan krisis moneter itu terjadi, ini yang disebut dengan krisis yang dampaknya besar pada dinamika sosial dan politik. Yang itu mengakibatkan gejolak politik yang luar biasa. Itu yang menyebabkan The Economist mencermati Indonesia. Bahwa memang Indonesia sudah menuju pada mau lampu merah ini, Bung. Ketika lampu kuning itu kuningnya sudah kuning banget. Sudah menuju. Sekian detik lagi, sekian langkah lagi, itu kita menuju lampu merah. Dan itu krisis. Ini artinya seperti warning ya, early warning system bahwa kita mau menghadapi puting beliung, badai yang menghadasat, yang diungkapkan oleh The Economist. Salah satu poinnya adalah kemungkinan besar inflasi akan di atas 3%, dan itu berarti melanggar undang-undang, melanggar satu garis konvensional yang sudah ditetapkan selama 25 tahun terakhir. Apa yang akan terjadi? Ya, artinya kita menuju, saya khawatir kita akan bangkrut sebagai negara ya, karena
utang kita bisa melampaui standar dalam undang-undang keuangan negara, bahkan menuju berapa tuh? 3% ke atas, bahkan bisa 4% itu, arahnya ke sana. Karena bayangkan Bung, di tahun ini itu kewajiban kita untuk membayar bunga utang dan angsuran itu hampir 1.000 triliun kurang lebih. Bahkan beberapa analis memprediksi itu sampai 1.400 triliun. Itu artinya kurang lebih ya hampir 40% dari APBN hanya dikeluarkan untuk kepentingan bayar bunga utang dengan bayar angsuran. Itu menunjukkan bahwa negara dalam keadaan yang sangat berat. Warisan utang masa lalu ditambah lagi sekarang hobi utang. Dan utang itu kan standarnya dolar. Nah, sekarang nilai rupiah kita ambruk dengan per dolar sampai 17.600 itu. Ya makin parah suasana. Karena beberapa produk itu kan harus impor. Impor nggak kena dolar. Jadi lemahnya nilai tukar rupiah yang ditandai dengan harga per dolar 17.600 itu berdampak besar terhadap ekonomi. Dan itu sampai ke desa, itu loh. Sampai ke desa. Jadi kalau Prabowo bilang bahwa orang desa nggak pakai dolar, artinya dia mau mengatakan bahwa dolar yang gagah dibanding rupiah atau rupiah melemah itu tidak berdampak kepada orang desa, itu salah narasinya. Di desa itu makan minyak goreng kan, masak pakai BBM. Sementara BBM kita masih banyak impor. Impor tuh pakai dolar. Kenaikan harga minyak BBM itu berdampak pada orang-orang di desa. Ya. Jadi kalau bilang orang desa itu nggak pakai dolar dan tidak terdampak sangat kuat. Jadi saya heran ini, kok Prabowo salah ngomong ya. Jadi aneh. Dan kalau kemudian kita lihat komposisi antara kota dengan desa kan, sebetulnya hampir 60% itu orang Indonesia banyak hidup di bawah kota. Artinya 60% orang banyak terpengaruh oleh dolar gitu. Dengan logika yang sama. Dengan logika yang sama. Bahkan dengan menggunakan logika Pak Prabowo, katakanlah orang desa tidak terdampak, ada 40%. Tetap terdampak. Tapi yang terdampak yang 60% ini kan dampaknya ke desa juga. Iya, langsung. Jadi ini saya nggak mengerti atau aneh saya. Tapi saya bisa maknai ya dari pernyataan Prabowo itu dua hal. Pertama, dia di alam bawah sadarnya betul meyakini bahwa orang desa tidak terpengaruh. Kalau ini prihatin saya. Karena Prabowo ini kan dikenal sebagai orang yang punya bacaan luas. Termasuk di ekonomi tadi menjadi ada di rangsel dia kalau lagi dinas militer misalnya. Itu kan bacaan-bacaan dia. Buku-buku ekonomi. Dan dia anak Menteng ya. Anak Jakarta yang paham tentang dolar. Tapi kok ngomong begitu? Nah, makna yang kedua, jadi makna pertama saya prihatin tuh. Kalau Prabowo betul meyakini bahwa itu narasi murni dia. Tapi yang kedua bisa jadi ini sebetulnya komunikasi dengan strategi populisme. Dia mau mengatakan bahwa dirinya peduli dengan orang desa. Diksi orang desa itu kan orang desa, orang kampung, orang pinggiran, wong cilik, orang gorong-gorong ya kan. Itu semua diksi populisme. Untuk memposisikan dirinya bahwa dia bersama rakyat. Dan Prabowo beranggapan bahwa orang desa mempercayai dia bahwa melemahnya rupiah itu tidak berdampak pada orang desa. Prabowo lupa bahwa di era digital society sekarang orang desa bisa ngecek ke teknologi informasi, ke handphone. Betul nggak orang desa tidak terpengaruh oleh lemahnya nilai tukar rupiah? Itu pasti ada jawabannya. Terpengaruh. Ya, karena tadi harga BBM dan kemana-mana itu. Sampai sembako sekarang sudah mulai naik kan. Ya, sudah mulai naik. Bahkan harga-harga sayuran sudah mulai naik. Jadi kalau dari situ mungkin Prabowo bermaksud untuk memposisikan dirinya adalah bagian dari orang desa itu. Tapi dia salah di situ. Dalam situasi sekarang
tidak lagi dapat diterima dengan akal sehat, narasi-narasi yang mencoba untuk membuat narasi yang seolah-olah bagian dari rakyat begitu, tapi dia lupa bahwa rakyat sekarang sudah mulai bisa memvalidasi atau mengoreksi narasi kekuasaan. Jadi ya saya kira itu ya, dua mana itu. Ya kalau kita lihat ini kan kita mulai bergerak ke arah state kapitalisme ya, kapitalisme negara ya, bukan lagi state kapitalisme, bukan lagi kapitalisme semu. Cuma masalahnya adalah kenapa parlemen kita sama sekali tidak menjadikan ini sebagai saran kritik. Ya, state kapitalisme itu dia akan tumbuh relatif stabil kalau dia mendapatkan dukungan finansial yang kuat dari kekuasaan, dari pemerintah. Yang kedua, pemerintah menampilkan good governance, tata kelola yang baik, hukum tegak, dan kontrol yang efektif dari teras politika ini, dari parlemen. Nah, saya cermati konsep versi state capitalism ya rejim Prabowo ini itu problem karena tata kelolanya sentralistik dan hampir tidak ada kontrol dari parlemen. Misalnya dalam soal persetujuan Prabowo terhadap ART, Agreement on Reciprocal Trade itu kan dilakukan kalau dibuat semacam analisis ya atau assessment terhadap ART itu sebetulnya pasal-pasalnya banyak merugikan Indonesia. Nah, bukankah DPR itu juga bagian penting dari stres politika yang harus berpihak pada kepentingan rakyat banyak? Ini ada perjanjian yang dibuat oleh presiden, oleh pemerintah, merugikan rakyat banyak. Kok DPR tidak bersuara? Artinya ada semacam parlemen yang tidak berfungsi di situ. Fungsi kontrolnya sangat lemah. Menurut saya, situasi ini berbahaya. Ketika kekuasaan yang makin sentralistik dan membuat kebijakan-kebijakan yang makin banyak merugikan rakyat banyak, tapi parlemen tidak mampu melakukan pengawasan dan kontrol. Ini justru makin mengarah pada otoritarianisme yang justru berbahaya atau bertentangan dengan demokrasi. Dan ini artinya kita mengalami kemunduran. Dan kenapa DPR kemudian tidak bersuara? Padahal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kan itu pertanyaan penting. Karena mayoritas DPR itu bagian dari koalisi pragmatis. Koalisi besar yang pertimbangan mereka berkoalisi bukan karena komitmen pada kepentingan rakyat banyak. Tapi komitmen pada kepentingan masing-masing toh. Mendapatkan kekuasaan, menjadi menteri, ketua partainya bahkan jadi menteri misalnya. Ketua partai loh. Yang bisa jadi menteri. Yang bisa mengatur anggota parlemennya. Sehingga kemudian ketika ketua partainya ada di menteri, sementara anggota partainya ada di parlemen, bagaimana mungkin mereka bisa mengontrol? Yang ada cium tangan ya? Yang ada cium tangan. Ketika bahkan, dikritik ya, iya, bahkan cium, datang. Ya. Bahkan cium kaki ya kan? Jadi tidak ada check and balances di situ yang mengakibatkan ya rusaknya demokrasi dan sebut itu memperburuk negara. Jadi apa yang menyebabkan parlemen tidak bersuara? Karena dia menjadi bagian dari koalisi besar dan relasi antara parlemen dengan eksekutif itu justru parlemen di bawah kendali eksekutif posisinya. Karena mereka anggota DPR adalah bagian dari anggota partai dan ketua partainya adalah anggota kabinet. Ya, ada satu momen yang saya juga ingat itu. Ini bagi pemirsa Madilog juga ya. Ada anggota DPR chatting dengan saya dan segala macam. Mau hadir di Madilog dan segala macam. Saya kasih yang ART itu. Mau nggak mereka bersuara? Nggak mau. Dan akhirnya seperti takut, nggak pernah lagi berkomunikasi. Artinya pemirsa Madilog, bukan kita nggak berusaha untuk mengundang teman-teman parlemen ke meja ini,
Tetapi agenda yang mau disampaikan di sini tentu kita juga mengacu pada masalah-masalah publik gitu, bukan kepentingan mereka. Yaitu Iya. apa? Iya. Apa catatannya? Apa mau begitu? Iya, saya kira dari situ, itu kan berarti ada semacam komando dari struktur kekuasaan di eksekutif terhadap legislatif untuk tidak bersuara. Padahal fungsi legislatif, selain fungsi legislasi atau membuat undang-undang, dia punya fungsi pengawasan kan. Dan fungsi pengawasan ini yang paling bermasalah di parlemen. Nah, kalau kemudian kita cermati, kan mestinya misalnya DPR itu ketika ada perjanjian internasional yang sudah disepakati antara Indonesia dengan negara lain, apalagi negara besar seperti Amerika ya, dan itu menyangkut hajat hidup orang banyak, harusnya melakukan proses ratifikasi. Dan ratifikasinya mesti meaningful participation. Artinya mendengarkan partisipasi publik juga. Ya kan? Rakyat, para pakar, petani, UMKM, dan semacam yang nanti banyak dirugikan itu dengan ART itu. Itu memerlukan proses ratifikasi yang melibatkan aspirasi publik yang bermakna. Nah, ketika DPR tidak melakukan proses ratifikasi, itu tanda bermasalah. Lalu pakai apa negara bisa kemudian menerjemahkan atau menurunkan perjanjian ART itu sampai ke level praktis? Pakai peraturan presiden? Nggak bisa. Kan di bawah sebuah perjanjian internasional itu langsung ratifikasi. Nah, ratifikasi itu bentuknya undang-undang kan? Ya. Nggak bisa tiba-tiba peraturan presiden tanpa merujuk pada undang-undang. Ini pelanggaran. Kalau itu dilakukan kan. Jadi menurut saya memang parlemen kita perlu dikritik juga bahwa dalam mengelola negara ini bukan urusan pribadi. Ini bukan urusan kelompok. Ini urusan rakyat banyak. Bagaimana kemudian parlemen mengutamakan kepentingan rakyat banyak itu? Nah, supaya negara itu tidak berjalan hanya untuk kepentingan kelompok orang, maka parlemen mesti menjalankan fungsi pengawasannya. Sekarang makin sulit kita membedakan fungsi anggota parlemen ini, apakah mereka eksekutif atau legislatif. Karena dalam banyak momen, mereka pun bersama pemerintah dan bersama eksekutif. Hadir di hadapan Presiden Prabowo dengan pakaian yang sama juga, sama-sama berbaju putih. Tidak menunjukkan bahwa mereka adalah anggota parlemen yang berbeda kehadirannya di wilayah eksekutif. Itu yang terjadi. Iya. Jadi saya cermati ini bisa jadi terjadi begitu karena persoalan paradigma anggota parlemen ini. Bahwa jangan-jangan di dalam cara berpikir mereka menjadi parlemen itu, mereka menjadi anggota DPR itu adalah karena dipilih oleh partai. Padahal menjadi anggota parlemen itu dipilih oleh rakyat. Mereka disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Partai, betul dia memberikan pintu kepada calon anggota DPR. Tapi itu relasinya bukan relasi yang kemudian memutuskan hubungan anggota parlemen dengan rakyat. Kalau gara-gara dia adalah orang partai, lalu kemudian partai punya otoritas membatasi anggota parlemen berhubungan dengan rakyat, itu kalau itu yang terjadi, partai di Indonesia memang partai yang sakit. Tidak ingin membuat Indonesia maju dan tidak ingin membuat Indonesia sehat secara politik, ekonomi, dan lain-lain. Karena itu kan akhirnya, Bung Indra ya, kalau situasi pengawasan tidak berfungsi, kan demokrasi jadi buruk. Kalau demokrasi yang buruk yang terjadi, itu dampaknya ke ekonomi juga. Jadi jangan dikira ngomongin demokrasi nggak ada hubungan dengan ekonomi. Sangat berhubungan. Demokrasi yang memburuk, dipastikan ekonomi akan memburuk. Itu sudah ada penelitiannya soal itu. Makanya di ekonomis bicara masalah demokrasi. Makanya di ekonomis bicara soal demokrasi. Ya. Bagaimana sebuah majalah ekonomi yang berumur udah berapa ratus tahun mungkin ya. Saya
lupa ingat gitu ya. Yang waktu jadi majalah itu offline-nya bisa 2 juta lebih dan pelanggannya kelompok elit dunia kan di banyak negara. Bagaimana sebuah majalah ekonomi, ya sebuah lembaga riset yang fokus ekonomi bicara tentang demokrasi? Karena di Ekonomis berbasis riset meyakini bahwa persoalan ekonomi ada hubungan yang sangat kuat dengan politik, dengan demokrasi. Negara yang indeks demokrasinya buruk, itu dipastikan ekonominya gitu-gitu aja, stagnan atau memburuk. Itu yang terjadi dalam kasus Indonesia. Nah, di Ekonomis memotret Indonesia sedang makin memburuk. Dan secara jurnalistik dan riset, di Ekonomis punya kewajiban saintifik untuk membongkar atau membuka bahwa di negara-negara di dunia ini banyak yang mengalami masalah yang cukup serius, termasuk di Indonesia. Jadi ada korelasi yang sangat kuat antara politik dengan ekonomi sebetulnya, sangat kuat. Karena kita harus paham juga bahwa The Economist ini adalah majalah yang mencoba hadir secara populis, tapi di belakangnya itu adalah lembaga riset dan para peneliti yang sangat kredibel ya. Karena itu dia dirujuk oleh banyak orang, termasuk tokoh-tokoh terkemuka. Hampir ya termasuk Prabowo lah. Hampir semua kepala negara, tokoh-tokoh dunia yang hebat dalam masa-masa era abad ke-20, apalagi sekarang 21, itu kemungkinan besar saya meyakini bahwa mereka menengok The Economist itu. Maksudnya membaca. Karena itu menjadi referensi bagi dunia. Jadi kalau misalnya Bung Indra adalah pemodal besar, pengusaha di misalnya di Jepang ya atau di mana-mana, itu untuk melihat Indonesia itu mereka juga baca The Economist. Bagaimana cara saya pengusaha di luar negeri, misalnya saya sebagai orang asing gitu, mau investasi di Indonesia, apa yang saya baca? Hasil riset dong. Lembaga apa yang risetnya bisa kita percaya? Di antara yang bagian atas itu level top level itu adalah The Economist itu. Jadi bagaimana mungkin kalau Prabowo sekarang tidak percaya dengan The Economist? Bagaimana mungkin kalau Purbaya tidak percaya dengan The Economist? Itu aneh. Itu aneh dan itu tidak wajar. Kenapa bersikap aneh dan tidak wajar? Itu artinya ada masalah serius di sektor ekonomi kita. Apa ini juga, ini pertanyaan yang agak populis juga. Apa ini balas dendam The Economist kita dikatakan stupid atau bodoh oleh Purbaya? Itulah makanya enggak lah, saya kira tidak dalam konteks dendam ya. The Economist tentu punya data, punya argumen secara saintifik. Yang kita perlu kritik ya Purbaya cara komunikasinya. Bagaimana mungkin bisa menyebut stupid magazine ya, satu majalah atau informasi yang bodoh gitu ya. Menurut saya mestinya tidak seperti itu yang diungkapkan oleh seorang Purbaya terhadap lembaga internasional yang cukup dipercaya sekian. Mungkin sudah ratus tahun itu. Nanti bisa dicek ya. Jadi menurut saya Purbaya perlu introspeksi, perlu merenung, perlu melakukan evaluasi terhadap keyakinannya tentang ekonomi Indonesia. Karena ekonomi itu tidak bisa dibangun dengan sekedar imajinasi dan keyakinan, Bu. Dia memerlukan kalkulasi-kalkulasi yang sangat presisi dan penuh dengan pendekatan yang saintifik yang tidak hanya satu paradigma. Membaca sebuah negara dalam konteks ekonomi tidak cukup dengan ekonomi murni. Memerlukan interdisipliner ya. Nah, saya khawatir Purbaya ini pendekatannya satu paradigma saja melihat ekonomi Indonesia. Saya khawatir itu. Dan dia terlalu percaya diri dengan keyakinannya. Padahal problem ekonomi tidak cukup dibaca dengan ilmu ekonomi. Dia memerlukan perspektif sosiologi. Dia memerlukan perspektif budaya. Dia memerlukan perspektif hukum dan lain-lain. Dan memerlukan perspektif politik.
Purbaya saya kira perlu dievaluasi pada sudut itu. Ya, kalau kita lihat kan ini kan juga bukan bicara di ekonomi semata ya. Ada Ya. juga banyak media yang berpengaruh lain. Misalnya juga Nikkei Asia ya, Oh iya. yang menulis tentang apa Financial Authority wants more bank to support Prabowo flexi programs. Artinya apa keinginan dari apa otoritas keuangan agar bank-bank swasta mensupport program-program populisnya presiden, dan ini merupakan batas garis merah yang dilewati. Dan ini yang nulis adalah Nikkei Asia, artinya sumber apa impor Indonesia, ekspor Indonesia, bahkan sumber dari investasi yang terbesar yang ada di Indonesia. Artinya masyarakat ekonomi global itu mulai meragukan tentang performa ekonomi politik Indonesia. Bagaimana mungkin kekuasaan melakukan intervensi terlalu jauh pada sektor ekonomi, sementara negara praksis ekonominya masih menggunakan praksis kapitalisme. Kan itu. State capitalism itu artinya ideologinya kapitalisme dalam praktek ekonomi Indonesia. Dalam konsep kapitalisme, ekonomi itu diberi ruang yang lebih lebar di pasar. Negara tidak boleh intervensi terlalu jauh dalam soal ekonomi. Sampai mengintervensi ngatur bank-bank swasta seenaknya kekuasaan, itu nggak mungkin. Makanya Nikkei mungkin menyoroti itu. Ada gejala state capitalism yang etatisme, ya. Mengarah pada otoritarianisme. Artinya kan dunia global mulai ragu, jangan-jangan memang pemerintah Indonesia itu sedang menuju persoalan sangat serius. Karena uang negara tidak mampu untuk menopang APBN-nya. Dan seterusnya begitu ya. Jadi namanya program pemerintah, harusnya uangnya uang pemerintah toh. Logika sederhana begitu ya. Swasta diberi ruang lebar untuk membuka sektor non pemerintah yang menciptakan lapangan kerja, sehingga swasta itu membantu dalam konteks bagaimana rakyat bisa bekerja di banyak sektor. Kan lebih di situ ya. Jadi itu juga ya kenapa Nikkei dan lain-lain itu mulai menyoroti Indonesia, karena mereka khawatir dan ragu. Apalagi regulasinya yang kemudian berubah-ubah dan lain-lain. Ini Indonesia ada apa begini itu. Kebijakan-kebijakan ekonominya justru meragukan pelaku ekonomi global. Jadi menurut saya, ya ini tanda makin kurang teratur mengelola ekonomi politik kita. Dan kalau situasi makin memburuk, apalagi ditambah dengan performa kabinet yang banyak yang tidak sesuai bidangnya juga sebetulnya. Jadi ada istilah yang mungkin cukup tepat atau bisa dibenarkan secara saintifik, disebut dengan kakistokrasi. Berasal dari kata kakistos, buruk, tidak kompeten, dan krasi atau kratos, kekuasaan, pemerintahan. Kreatin ya. Jadi kreatin. Jadi kakistokrasi itu pemerintahan yang tidak kompeten. Nah, dan ini sudah mulai banyak nih dikaji oleh beberapa ilmuwan di Amerika, termasuk di Indonesia. Sempat kita diskusi di forum yang Salemba itu, juga membahas soal itu di antaranya. Profesor Sukidi mengingatkan itu, dan dia membenarkan juga ini yang terjadi sekarang adalah kakistokrasi. Artinya apa? Kalau pemerintahnya itu kakistokrasi, itu kan berarti performanya buruk. Bagaimana pemodal-pemodal besar yang sehat dunia mau investasi di negara yang kakistokrasi, praktek kekuasaannya? Kan Prabowo sudah nangkep koruptor, misalnya gitu ya, terus ditumpuk uang 10 triliun di belakangnya kan. Koruptornya nggak ditangkap, tapi uangnya diambil. Uangnya diambil aja, diambilin. Ditumpuk 10 triliun. Iya. Tapi kok nggak ngefek pada kepercayaan internasional ya?
Karena indeks penegakan hukum kita masih 0,52. Kan kita perlu tanda tanya. Prabowo akan, ya semualah dia akan cari sampai ke Antartika dan semacam itu, dan dia nunjukin uang triliunan itu di belakangnya ketika dia pidato untuk masalah penangkapan aset-aset koruptor dan macam-macam itu, tapi nggak mengangkat kepercayaan. Ini karena persoalan trust, persoalan kepercayaan internasional yang rendah terhadap Indonesia. Dan ekonomi stagnan, nggak tumbuh. Kenapa nggak percaya? Karena tadi good governance-nya masih nggak ada, maksudnya buruk begitu, nggak ada good governance. Dan laporan itu yang kita juga baca kan, terutama dari investor-investor nikel kan, di mana mereka terjadi perubahan regulasi, mereka dimintain duit segala macam. Iya, betul. Itu kan muncul. Tapi kan mereka masih bertahan. Tapi di sisi yang lain, saya juga punya informasi banyak sekali pengusaha tambang dalam negeri yang sudah berhenti. Udah berhenti dengan karena berat dengan BBM terutama. Karena kenaikan BBM, mereka udah nggak bisa lagi sebagai owner untuk menutupi biaya eksplorasi. Artinya pelaku ekonomi dalam negeri hancur, lebur, berhenti, tapi pelaku luar negeri masih bertahan, tapi mereka tetap, loh kenapa? Mereka juga buka kartu kan akhirnya. Iya, betul. Jadi kan secara sederhana kita berpikir, ini ada apa sebetulnya? Ada apa? Kan ini membenarkan tesis saya sebelumnya, bahwa rejim ini memang punya cacat bawaan. Kan kita aneh, kok masih begini, malah makin memburuk. Udah dikasih waktu 1,5 tahun. Saya jadi teringat di awal-awal kita diskusi, bahwa yang sempat ada yang laporin kemarin, bahwa Prabowo Gibran beban negara. Karena saya menganalisis bahwa ini ada cacat bawaan. Nah, cacat bawaan ini yang menimbulkan ketidakpercayaan dunia internasional pada pemerintah Indonesia. Dan ini kan bukan hanya dunia internasional. Yang mau saya garis bawahi tadi bahwa yang menjadi korban kan juga pengusaha dalam negeri ini. Dampaknya, begitu dunia internasional itu masih bahkan makin tidak percaya, itu pasti terdampak pada ekonomi lokal dalam negeri, termasuk pengusaha-pengusaha lokal. Karena pada titik tertentu, pengusaha-pengusaha di Indonesia itu ketika membeli bahan baku, pakai dolar, Bu. Ya. Dan hampir semua industri harus ada yang dibeli dengan dolar. Sementara dolarnya menguat dan rupiah melemah kan. Melemah dengan luar biasa itu. 17.600. Berat. Pengusaha lokal berat. Jadi sekarang ya stagnan. Di saat yang sama pemerintah salah skala prioritas. Ngeluarin uang per hari hampir 1 triliun kurang lebih untuk MBG. Yang tata kelolanya buruk. Ini kan demi populisme dia. Tadi, wah kacau. Itu yang membuat kemudian ketidakpercayaan itu makin meluas. Dan ini berpotensi ledakan sosial besar bisa terjadi. Potensi besar. Ini elit politik kita mesti ketuk ini nurani dan pikirannya. Situasi ini sedang mengarah pada situasi yang memburuk. Kita juga dengar pidatonya Presiden Prabowo ketika menerima Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, dalam keadaan agak gemetar, melaporkan pada Presiden bahwa dia lagi memeriksa orang terdekat Presiden dalam satu kasus. Ya kira-kira kita tahu siapa orang paling dekatnya, dan silakan terus periksa. Artinya nanti apakah ini yang memunculkan goncangan ketika BPKP menyebut nama? Ya. Saya sama Prabowo itu, maaf ya, belum percaya saya. Nggak tahu kenapa. Ini saya harus jujur ya. Iya. Saya belum percaya. Karena berkali-kali dia berbeda dari apa yang dia narasikan. Artinya Pak Ateh juga harus hati-hati nih, Bro. Iya. Pak Ateh. Hati-hati. Termasuk kan, kita masih ingat misalnya,
dalam kasus WUS, Ya. yang jelas-jelas ada dugaan korupsi di situ, karena markup ya. Tiba-tiba Prabowo seambil alih. Kasusnya kemana sekarang? Jadi artinya ketika itu menyangkut orang-orang kepercayaan dia dan membahayakan orang-orang kepercayaannya, ada peristiwa di mana Prabowo melindungi itu. Maaf ya, kasus WUS itu kan nanti mengarah kepada Joko Widodo misalnya. Misalnya. Karena ada kebijakan yang inkonsisten dan macam-macam. Saya tidak tahu. Orang membenarkan ada perjanjian antara Prabowo dengan Jokowi. Sehingga kemudian kasus WUS, kereta cepat itu kemudian diambil alih oleh Prabowo dan ditutup sama kasus. Jangan-jangan dalam perkara yang sama, apalagi orang dekatnya ada di lingkaran istana misalnya, akan dilakukan hal yang sama. Kita biasanya coba membangun asumsi ya, membangun asumsi ya. Yeah. Banyak sekali kritisisme terhadap tata kelola di Agrinas misalnya. Mereka beli truk dan segala macam, dan itu orang terdekat Prabowo. Apakah itu yang akan menjadi salah satu hal yang akan katakanlah akan dilindungi oleh Pak Presiden Prabowo? Iya, soal belanja yang tidak sesuai dengan standar kebijakan gulkapan dalam APBN, soal pembelian barang, ya soal pembelian kendaraan juga, ada motor, ada truk dan macam-macam, termasuk juga MBG. Itu kan orang-orang sekitarnya dia, orang-orang dekat sama itu. Saya lihat di kepala Prabowo MBG masih terus jalan. Koperasi Merah Putih jalan terus. Agrinas. Jadi berdasarkan peristiwa-peristiwa itu, saya belum percaya dengan kesungguhan Prabowo untuk memberantas korupsi orang-orang sekitarnya. Satu. Yang kedua, pada titik tertentu Prabowo menyerah untuk tidak melakukan hal-hal yang justru agar penegakan hukum itu berjalan benar. Artinya dia mengambil alih dalam beberapa perkara. Itu yang sebetulnya langkah-langkah semacam itu yang menimbulkan ketidakpercayaan publik dan dunia internasional. Ini bagaimana sih negara? Prabowo lupa atau mungkin tidak tahu atau ya saya coba ingatkan lah. Korea Selatan itu adalah negara yang patut kita contoh dalam soal penegakan hukum. Dalam 30 tahun mereka hampir kurang lebih 6 presidennya masuk penjara. Artinya ada supremasi hukum yang clear di Korea Selatan. Itu yang diantaranya menyebabkan kepercayaan global pada Korea Selatan sangat tinggi. Indeks korupsinya atau indeks persepsi korupsinya juga luar biasa. Kalau misalnya di atas 70 itu. Kita kan 34. Jauh. Jadi kepercayaan internasional itu terbangun pada Korea Selatan. Oh, ini hukumnya tegak. Oh, betul, korupsi diberantas. Nah, Prabowo dengan langkah-langkah yang seperti itu, ya tetap akan, ya karena performanya masih buruk ya, tetap akan membuat dunia internasional tidak percaya. Dan itu yang menyebabkan situasi kita seperti sekarang. Jadi ada hubungan antara penegakan hukum yang tidak tebang pilih itu dengan kepercayaan internasional juga. Dan itu dampaknya ke ekonomi. Jadi dari situ saya lihat, ya saya belum percaya sama Prabowo. Nah, ini pada ujungnya kemana ini? Titik ledaknya di Indonesia ada yang menduga bulan Juli. Juli dari sisi mungkin tahun anggaran ya, tahun fiskal, apa artinya orang lagi mempersiapkan lagi terutama perubahan APBN perubahan, APBNP. Laporannya bulan Juli. Nanti udah nggak sanggup lagi nih APBN yang baru, perubahan itu untuk menampung. Tapi
ada juga yang melihat bahwa ini akumulasinya akan ke bulan Agustus. Apa yang akan terjadi? Kalau cara Prabowo masih seperti ini, Agustus sudah nggak sanggup. Nggak bisa. Karena APBN pasti berat. Bayar tadi bunga utang sama angsuran yang hampir 1.000 triliun kurang lebih. Itu udah berat. Dari mana uangnya? Sementara dia sudah menggelontorkan per hari 1 triliun untuk MBG. Ratusan triliun itu. Berat. Jadi kalau cara kayak gini nih masih terus dijalankan, saya prediksi ya Agustus sudah nggak kuat lah. Kecuali Prabowo buat kebijakan radikal. Pilihannya masih ada ya? Masih ada. Tapi saya tidak percaya dia akan melakukan hal itu. Itu persoalannya. Misalnya kebijakan radikal itu, misalnya ya. Moratorium MBG. Ya kan? Ya. MBG diberhentikan sementara sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Sama dengan IKN lah ya, katakan begitu ya. Maka efisiensi IKN termasuk diberhentikan dulu. Buat skala prioritas untuk proyek-proyek pembangunan yang menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Misalnya. Kan itu radikal tuh, menghentikan. Lalu yang kedua, tapi pertanyaan dulu jadi yang ide pertama itu kita membuat pertanyaan. Apakah Prabowo mau menghentikan MBG? Sementara di otaknya MBG terus. Ya. Itu program populis yang membuat dia merasa bahwa dengan cara itu dia diterima oleh rakyat. Sementara yang keracunan sudah 12.000 orang. Ini parah. Jadi saya juga tidak percaya Prabowo akan melakukan langkah radikal untuk menghentikan MBG. Moratorium lah. Oke, katakanlah nggak bisa. Nah, yang kedua, berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Itu orang akan percaya. Wah, termasuk pada orang terdekatnya, orang kepercayaannya, termasuk orang-orang kepercayaan dia atau guru dia ya, mantan pemerintahan sebelumnya yang ada masalah dibongkar semua, selesaikan kasusnya. Itu langkah radikal pemberantasan korupsi. Lalu mengembalikan KPK sebagaimana KPK harus independen. Yang kedua ini persoalan KKN ini. Korupsi nepotisme, betul-betul dia harus. Problemnya Prabowo sudah nepotisme sekarang. Maaf saya sebutkan, ponakannya ada, adiknya ada di pemerintahan, ada di lembaga yang juga menguasai hutan dan keuangan dan semacamnya. Termasuk juga dalam hal transparansi ya, dari mana uang 10 triliun yang dijajar di Kejagung itu? Itu kan nggak jelas uangnya. Itu dari mana ngerampasnya? Iya. Terus kenapa harus ditunjukin sih? Lebay. Uang dari mana? Nyetak, bikin sendiri itu. Atau gimana? Kita nggak tahu. Kita perlu tanya itu. Itu dramaturgi dalam politik kan. Dramaturgi ya? Dramaturgi. Panggung depan supaya disorot. Udah nggak mempan. Hari gini sudah tidak lagi zamannya pencitraan, Bung. Udah tinggalkan tuh politik gaya Jokowi itu. Udah bosen, rakyat udah muak. Rakyat kasihan jadi korban. Kan ya? Dengan apa dramaturgi itu. Jadi itu dua ya. Soal moratorium MBG secara radikal, termasuk juga tadi koperasi agri dan semacam itu. Yang kedua KKN. Yang ketiga dia punya komitmen untuk bangun demokrasi dan penegakan HAM, penegakan hukum dan lain-lain. Pers, kebebasan pers dan lain-lain. 3 agenda radikal ini sangat berat buat Prabowo melakukannya, Bung. Nggak bisa pikir kita. Ini yang saya sebut yang ajaib. Ini yang saya sebut cacat bawaan, beban.
berat. Miracle ya. Iya. Kayak kita Mereka melihat kalau dia ya, melakukan 3 hal radikal itu. itu bagi kita masih semacam magic, semacam sihir ya. Iya. Apakah itu akan terjadi? Itu berarti sihir. Kan Oke. di luar ini kan. Di luar pemahaman kita bahwa Iya. itu akan dilakukan ya. Iya. Sangat sulit. Artinya ketika hal-hal miracle itu sangat sulit dilakukan, memang ini pertanda buruk yang harus kita antisipasi situasinya. Yang juga paling fundamental yang pernah dilakukan oleh Presiden Prabowo sehingga dia kehilangan kesaktiannya ketika Michael Kemsu dan dia tanda tangan, ada minjem uang ke IMF. Itu juga nggak mungkin kan dilakukan kan? Karena apalagi ke George Soros dan segala macam selalu menjadi tersangka sebagai asing di belakang gerakan masih. Artinya itu juga nggak akan mungkin dilakukan minjem. Berat. Ya, apalagi Prabowo bilang antek asing. Jadi bagaimana mungkin lembaga donor internasional itu atau lembaga bank itu ya, International Monetary Fund itu mau memberikan solusi buat Indonesia yang efektif ketika mereka tidak percaya sama pemerintahan ini. Dan Bung Indra perlu tahu juga ini sekarang jadi kayak Prabowo sendirian ya. Wapresnya kemana ya? Bung Indra yang tahu. Jadi gimana dalam situasi negara yang sudah berat, kompleks, rumit, performa presidennya kayak gitu, wapresnya entah kemana. Ini nasib 280 juta orang. Ngeri Republik ini. Terus dibiarin aja gitu. Oh, kasihan rakyat. Ini juga salah elit politik sih. Reformasi tidak dijalankan. Banyak aktivis-aktivis yang di lapisan kekuasaan juga banyak berkhianat pada reformasi. Kalau reformasi dijalankan, menurut saya, harusnya kita sekarang sudah menjadi negara maju. Coba, itu gimana nggak maju? Kita sudah sepakat untuk mensejahterakan rakyat dengan desentralisasi, agar kekuasaan tidak tersentralisasi dan ekonomi tidak tersentralisasi di Jakarta. Maka perlu ada otonomi daerah. Ya. Tapi kan otonomi daerah kemudian berantakan setelah ada undang-undang omnibus law dan semacam itu kan. Banyaklah rusak itu. Kemudian pemberantasan korupsi nepotisme. Itu kalau dijalankan akan membangun kepercayaan internasional. Itu good governance jalan. Ya kan? Supremasi hukum. Itu akan menaikkan indeks kepercayaan hukum internasional pada hukum Indonesia. Kemudian apa lagi? Dana desa. Demokratisasi. Ini demokrasi kita masih stagnan. Jadi termasuk penghapusan dari fungsi ABRI, agar tentara itu berfungsi untuk pertahanan negara dan polisi bekerja untuk kepentingan keamanan nasional. Kan itu akan jadi agenda reformasi itu sebetulnya itu agenda untuk membangun kepercayaan internasional dan melahirkan performa politik kita yang bagus. Dan kontrol terhadap sumber daya alam juga akan terkelola dengan baik. Sekarang alam sudah rusak, emas, nikel, timah, batu bara dikuras dan rusak alam. Bencana Sumatera itu harusnya menjadi tamparan buat elit politik bahwa kebijakan soal lingkungan itu berdampak besar pada nasib rakyat di pedesaan di daerah. Ya, tapi bagaimana mungkin? Karena kemarin kan juga di Luwu juga terjadi itu. Iya, artinya banyak persoalan. Di Luwu juga kayu-kayu illegal logging juga udah muncul sekarang dalam minggu ini. Makin parah. Jadi saya lihat, wow, itu. Jadi kalau kita mengingat 28 tahun reformasi ini, terlalu banyak yang berkhianat terhadap agenda reformasi. Mungkin kita perlu menyentil aktivis-aktivis yang ada di lingkaran kekuasaan juga ya, perlu diingatkan. Karena dampaknya begini. Dan akhirnya kita berada pada situasi yang dilematis dan problematis. Dibiarkan makin terpuruk, tidak dibiarkan ada risiko, tapi akan sembuh kalau kita melakukan langkah-langkah mendasar
untuk menata ulang republik ini. Kalau enggak, selalu daya ingat rakyat banyak. Sekarang orang banyak susah. Saya dapat informasi penting. Ada satu perusahaan yang buka lowongan kerja hanya untuk 20 orang, yang lamar sudah hampir 10.000, bahkan puluhan ribu yang lamar. Rakyat banyak yang susah sekarang. Kuliah makin mahal, misalnya. Kampus negeri yang harusnya murah makin mahal. Bagaimana soal masa depan sumber daya manusia kita? Padahal dulu 20% di konstitusi kita harus dari APBN untuk pendidikan, itu dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia. Tapi kan nggak konsisten, nggak dijalankan. Nah, terus. Itu sudah diperjuangkan sejak tahun 55 oleh gerakan mahasiswa. Iya. Tapi kan nggak dijalankan. Dimanipulasi. Sehingga yang dipakai untuk Kementerian Pendidikan bukan 20%, kan hanya sekitar 12 atau 8%. Jadi banyak persoalan yang nggak konsisten dengan agenda-agenda yang baik sejak jatuhnya rezim Soeharto 98. Nah, sekarang ya kayak gini kita. Ada yang mengatakan bahwa tidak sama sekali mirip antara 98 dengan 2026 gitu. Jangan-jangan memang nggak mirip, tapi mungkin lebih parah. Ya, tidak mirip. Tapi ini lebih parah. Karena disebut tidak mirip, konteksnya berbeda, situasi berbeda. Disebut lebih parah karena paradoksnya terlalu kentara. Di era di mana era digital sekarang, transparansi itu harusnya makin luar biasa, sehingga kontrol publik pada negara itu efektif, sehingga pemerintah harusnya berjalan dengan baik. Di tengah situasi yang begitu transparan dan era digital ini, kekuasaan masih korup kan, jadi masih membelenggu kebebasan berpendapat, masih pers jadi tidak, kan pers mulai diutak-utik dalam tanda petik ya, dengan cara yang saya tahu, cuman kan nggak bisa disampai di sini mungkin ya. Ada mulai itu kan, upaya-upaya kekuasaan untuk mengintervensi pers. Itu kan terjadi juga. Jadi situasi di tengah perkembangan teknologi yang makin maju, tapi praktek kekuasaannya mundur seperti era 90-an. Kan jadi mundur ini. Ya. Jadi itu yang disebut lebih parah karena zamannya sudah harusnya lompat, kita jungkir balik gitu loh. Performa kekuasaannya. Jadi makin parah. Ini pertanyaan terakhir nih. Kapan para aktivis ini akan keluar dari dunia semedinya? Sekalipun kita tahu banyak juga yang mengalami krisis sekarang. Ya, sebetulnya kita ini sudah campur aduk ya, Bu. Marah, sedih. Marah kenapa? Karena kok makin buruk negara ini. Sedih karena ngelihat banyak orang susah. Oh, di daerah banyak yang udah mulai makan cuma sehari. Angka bunuh diri naik hanya karena kemiskinan, banyak. Sedih. Gelisah karena antara harapan dan kenyataan terus ada kontradiksi yang terus terjadi di Indonesia. Nah, situasi ini kami bisa bertahan karena kesadaran rasional yang kita tumbuhkan berpadu dengan kesabaran. Jadi ada semacam kesabaran revolusioner yang sebetulnya sedang mengendap di tubuh para aktivis dan akademisi. Tapi kalau situasi ini tidak berubah dan makin memburuk, saya bisa memastikan bahwa teman-teman kaum cendekiawan
pada waktunya akan keluar dari peraduan intelektualismenya. Akan keluar. Karena banyak yang dulu 98 itu di jalanan, demonstrasi, yang juga menjadi akademisi, menjadi profesional, bahkan petani, Ya. yang mereka menahan diri. Tapi kalau waktunya harus keluar, kita akan keluar. Dan potret untuk orang asing, itu yang dirampok di Bundaran HI itu ya, kemarin pagi-pagi. Iya. Bagaimana sebuah negara di pusat kekuasaan ada orang asing kan pakai handphone dicuri. Itu kan itu menandakan bahwa ekonomi Republik ini sudah sakit. Orang sampai nekat mencuri handphonenya orang asing di pusat kota itu, pusat ibu kota, Pusat ekonomi, pusat ekonomi, Indonesia, pusat titik Indonesia. nol, Iya, titik nol. Jakarta kan di sana, Jakarta, dipindah oleh Ahok luar biasa. dari kota tua ke Bundaran HI. Iya, ini sakit ekonomi kita. Itu tamparan. Dan saya kira ini sangat serius situasinya. Jadi ya mau lampu merah untuk rejim Prabowo Gibran. Oke, Bu. Oke. Sobat Madilog, ya kami di sini tidak bertugas untuk memberikan pembenaran terhadap apapun yang dilakukan terhadap upaya-upaya perbaikan bangsa ya. Karena biarkan itu berjalan dengan mekanisme yang semestinya. Tetapi sebagai jurnalis, sebagai aktivis, dan sebagai pemikir juga, tentu hal-hal yang buruk ini tidak semata-mata hanya soal keburukan, tapi juga bagaimana jalan keluar yang mestinya dihadapi, sekalipun itu sangat rumit dan hampir mustahil akan dijalankan. Tetapi apabila kemustahilan itu terjadi, maka keajaiban juga mungkin akan datang gitu. Sampai jumpa dengan edisi berikutnya. Terima kasih, Bu. So,